Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Anissa Pratiwi dari kelas PMI 6A akan menjawab pertanyaan dari hasil UTS Riset Aksi, yang dimana pertanyaannya, riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Karena riset aksi ditujukan memberikan kontribusi praktis yang dimana penyelesaian masalah masyarakat jangka pendek dan tujuan jangka panjang, ilmu sosial dan perubahan sosial sekaligus. Nah, terus ada fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi oleh sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberi pelatihan, bimbingan, nasihat, ataupun pendapat, tetapi fasilitator harus menjadi pengarah yang baik untuk berbagai permasalahan. Terus ada partisipasi. Nah, partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang, masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan keterlibat dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai tahap evaluasi. Nah, yang terakhir ada lobby dan negosiasi. Istilah lobby dan negosiasi ini selalu bergandengan. Biasanya tahap lobby dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi, karena lobby dapat dimaknakan pada tahapan pendekatan terhadap orang-orang yang berdekatan dengan area suatu masalah. Nah, sedangkan negosiasi itu sendiri upaya menggolkan suatu masalah dengan melibatkan pilihan-pilihan keputusan kepada kedua belah pihak. Kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Nah, balik lagi ke fasilitator yang dimana memfasilitasi perihal keperencanaan dan lain sebagainya. Kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena kalau misalkan relasi belajar riset aksi subjek-objek itu keluar dari ranah fasilitator, yang ada bukan mendampingi atau memfasilitasi tetapi mengajari, karena masyarakat itu dianggap sebagai objek. Tapi kalau subjek itu akan ada hubungan timbal balik seperti musyawarah perencanaan bersama. Nah, kalau subjek objek yang terjadi, fasilitator akan membuat peran program dan ditawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat tidak bisa berdialog. Tetapi kalau subjek-subjek dalam artian itu legaliter, posisinya sama. Nah, masyarakat itu sendiri masyarakat itu sendiri akan bersama-sama merencanakan atau melakukan program, menentukan program. Nah, maka dari itu kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek, karena supaya terjalin prinsip-prinsip pemberdayaan. Karena di jurusan pengembangan masyarakat Islam itu sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar di masyarakat. Nah, mungkin itu. Tahapan riset aksi Sisdamas pertama ada sosialisasi awal atau RW Refso. Siklus penting dalam menjalankan siklus-siklus selanjutnya itu, siklus ini bertujuan meyakinkan masyarakat pentingnya PLT ataupun KKN Sisdamas dengan menyamakan persepsi pelaksanaan dengan masyarakat. Pada tahap ini peran mahasiswa sebagai fasilitator, penjelasan mengenai orientasi PLT ataupun KKN ini, serta tujuan Sisdamas merupakan upaya alternatif bagi pemecahan masalah-masalah sosial. Nah, yang kedua ada pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat atau PESO Orgamas. Pemetaan sosial adalah pembuatan profil masyarakat, dikenal juga sebagai social profiling. Tujuan dari pemetaan sosial, masyarakat memetakan kebutuhan masalah dan potensi ataupun aset secara mandiri. Adapun peran dosen dan mahasiswa sebagai tim pemandu memfasilitasi kesadaran masyarakat terhadap pemetaan sosial. Kemudian masyarakat didorong oleh hasil pemetaan sosial pada kegiatan pengorganisasian masyarakat, di mana mengoptimalkan organisasi yang ada atau membentuk warga bentuk perkumpulan berdasarkan kebutuhan masalah dana set atau dalam pemetaan sosial. Yang ketiga ada perencanaan partisipatif dan sinergi program. Nah,
Pada siklus ini, organisasi yang telah dipilih dari siklus kedua menyusun dokumen perencanaan partisipatif dan dorantif. Nah, berdasarkan hasil pemetaan sosial, dorantif berisi prioritas program-program yang ditempatkan pada program penanggulangan sosial berjenjang, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Langkah selanjutnya, dorantif disinergikan program-program pemerintahan setempat. Kegiatan ini membantu untuk saling mengisi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut ataupun program yang belum terakomodir dalam perencanaan pembangunan musrembang. Nah, baik tingkat desa, kecamatan, atau level lebih tinggi. Yang keempat ada pelaksanaan program dan monitoring dan evaluasi, Pemprov ataupun Monif. Siklus terakhir ini merupakan tahap pelaksanaan program-program yang sudah disepakati prioritasnya, dan siklus ini sudah disusun pedoman umum dan khusus dalam melaksanakan program berupa tugas pokok, fungsi, dan setiap jabatan atau bidang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tahap ini perlu juga disusun sistem monitoring atau evaluasi program. Nah, Monif dilaksanakan berkala, tujuannya supaya mengukur kelebihan dan kekurangan dan memberikan rekomendasi sebagai penyempurnaan pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Analisis terhadap film Nabi Yusuf alaihissalam dalam perspektif ialah bahwa Nabi Yusuf ini mempunyai sifat kecerdasan dan jiwa pemberdayaan sehingga beliau bisa mengatasi permasalahan di negara Mesir, lalu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat mempunyai partisipasi dalam membangun dan mensejahterakan Mesir melalui ide Nabi Yusuf. Untuk umat manusia diajarkan tentang menghadapi politik, esensi perekonomian. Kisah Nabi Yusuf juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengetahui ketimpangan, membangun pemerataan ekonomi, dan tahapan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu membuat kebijakan untuk memanfaatkan 7 tahun masa subur pada saat itu, maupun kebijakan ekonomi dan politik hingga operasi intelijen dan kontra intelijen untuk menjaminkan kebijakan. Lalu Nabi Yusuf kemudian menyampaikan pemberitahuan informasi kepada rakyat untuk menyambut 7 tahun kesuburan itu dengan bercocok tanam melalui dan beliau juga ikut serta dalam membimbing rakyat, dan kerajaan pun memberikan izin untuk memanfaatkan tanah ataupun lahan kosong untuk tertera, dan itu sudah tertera dalam Quran surah Yusuf ayat 47. Beliau juga dengan kerajaan aktif membangun infrastruktur dengan membuat irigasi untuk mengalirkan air dari sungai Nil ke sawah-sawah dengan ditanami dengan tanaman. Selanjutnya Nabi Yusuf pun membuat cadangan ekonomi, diantaranya yaitu membangun 7 kumbung untuk menyimpan gandum. Nabi Yusuf merancang bentuk, ukuran, susunan, dan bangunan kumbung agar gandum itu bisa bertahan lama ataupun awet selama 7 tahun kiranya ya. Dengan kebijakannya, Nabi Yusuf juga mengajak rakyat untuk ikut serta berpartisipasi. Kaum hartawan diminta untuk membayar pajak. Rakyat yang telah dipahamkan menyangkut mimpi sang raja itu berbondong-bondong serta ikut serta menghindari bencana. Mereka juga ikut partisipasi dengan membayar pajak. Pada akhirnya, lumbung-lumbung dari irigasi tersebut dapat berdiri tegak, kokoh, dan siap digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap jawaban hasil dari UTS riset aksi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.